Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Dumateng sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, teman-teman penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, ya ada yang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, luar Jawa, bahkan luar negeri, ada di Malaysia, Hong Kong, ya ada di Taiwan, Malaysia, Australia dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa disebutkan semuanya dengan penggemar setia. Semoga diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, jangan lupa dukung terus konten Pawang Gaib dengan cara subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di konten kali ini tim Pawang Gaib mau menghadirkan sosok gaib, ya, mungkin yang berada di kayangan, ya, yang mengetahui ya, tentang sosok Ratu Adil siapa, ya, yang mungkin banyak orang penasaran berkaitan dengan Ratu Adil. Ya, semoga di konten kali ini nanti diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti biasa sebelum kita melanjutkan dengan cara mediumisasi, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, rumah, kantor, tempat usaha dan lain sebagainya. Ya, teman-teman sedulur-sedulur semuanya yang sering kena kesurupan, kena guna-guna atau sihir, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Bagi sedulur-sedulur semuanya yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Ya, semoga bermanfaat khusus penggemar setia konten Pawang Gaib. Ya, alhamdulillah di kali ini saya sudah ditemani ini Mas Pur, ya. Ya, semoga diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan itu Mas Pur, ya. Amin. Malam Mas Pur. Malam. Alhamdulillah sehat Mas Pur. Alhamdulillah sehat. Ini Mas Pur, ini kaitannya dengan banyak orang yang penasaran berkaitan dengan Ratu Adil itu kan. Kemarin sudah bongkar-bongkar gitu ya tentang Satrio Piningit, bahkan tentang Imam Mahdi gitu ya. Saya sekarang Ratu Adil, ya, mungkin sosoknya itu kayak apa dan di mana gitu ya. Semoga nanti diberikan kemudahan gitu ya Mas Pur, ya. Insyaallah. Ya, sebelum kita lanjutkan Mas Pur dengan cara mediumisasi, monggo kami persilakan Mas Pur untuk sapa-sapa dulu saudara-saudara kita yang ada di luar sana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada. Semoga dimudahkan urusannya dalam kebaikan. Amin. Dan diberikan kesehatan jasmani rohani. Amin. Dan rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Dan umur yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya, sekedar itu Bah yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, ya, doa-doa Mas Pur yang telah disampaikan untuk saudara-saudara kita semuanya, semoga ya diberikan perlindungan oleh Allah. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya gitu ya Mas Pur, ya. Insyaallah. Ya, kita lanjutkan ya dengan cara mediumisasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, saya minta dibersihkan tubuh mediator yang saya pegang, dibersihkan dari al-fasik, kotor fasik, yang memicu kemarahan, kebencian, kerakusan dan dosa. Allah, Allah, Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, saya minta terbantangi jasad roh dan sukma tubuh mediator yang saya pegang. Terbantangi dengan cahaya beliau berlapis-lapis dari atas sampai bawah, tidak bisa ditembus kayak manapun. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau sengaja mau masuk, mau mengacau atau mau memberikan informasi bohong, tidak jujur, secara otomatis terlempar Allah
Allah, Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau, ya Allah izinkan saya menarik atau menghadirkan salah satu gaib yang ada di kayangan ya, mungkin yang mengetahui tentang dan bisa menjabarkan tentang Ratu Adil yang dimaksud dengan izinnya beliau. Kami persilakan hadir. Kun Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa ini yang hadir? Maaf saudaraku, saya tidak bisa mengatakan jati saya sebenarnya siapa. Ya. Tapi saya ditugaskan untuk datang kemari. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah dengan kehadirannya. Ini golongan apa ini? Saya dari golongan roh yang ada di kayangan. Dari golongan manusia ya. Ya. Oh, alhamdulillah atas kehadirannya. Ini saya protek dulu ini apakah benar apa enggak gitu ya. Ya Allah ya Rasulullah dengan izinnya beliau. Gaib yang masuk dalam tubuh mediator mengaku dari golongan roh apabila dia berbohong atau menipu tidak jujur secara otomatis tubuhnya terpotong-potong. Allah, 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 Allah. Ya alhamdulillah Anda yang diizinkan untuk hadir, semoga bermanfaat dan bisa memberikan ya gambaran-gambaran apa yang dimaksud di konten malam hari ini. Amin. Ini sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin Anda bisa menjabarkan tentang Ratu Adil. Monggo kami persilakan dijabarkan beliau ini sosoknya kayak apa, dia dari mana, berasal dari mana, keturunan siapa, dan nanti programnya untuk apa. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya sebatas yang saya tahu saja. Yang sifatnya rahasia saya tidak bisa mengatakannya, saudaraku. Iya, iya, iya. Yang dimaksud dengan Ratu Adil itu adalah orang yang dipilih, orang yang terpilih untuk membimbing seluruh umat di akhir zaman ini. Beliau hanyalah seorang manusia biasa, manusia yang berakhlak mulia, bersifat seperti Nabi dan Rasul. Beliau itu orangnya sangat sederhana dan tidak satupun orang yang tahu siapa beliau kecuali orang-orang yang telah diberitahu oleh Sang Pencipta. Beliau dari keturunannya yaitu sanad sambungan dari keturunan Rasulullah yang bersambung. Jalannya jalan ke Rasulullah lewat Sayyidina Hasan,
rohnya juga bersambung dari roh-roh para aulia yang sangat diistimewakan. Apa yang ingin kau ketahui tentang semua ini, saudaraku? Ya, itu kalau menurut Anda sampaikan itu, apakah ratu itu kan perempuan? Ya. Yang menjadi masyarakat umum kok ratunya Ratu Adil itulah. Ya, bahkan yang Anda sampaikan itu sosoknya bisa juga laki-laki, ya, atau bisa dijelaskan? Ya, itu hanyalah sebuah kiasan. Ratu itu kalau dikatakan bukan seperti itu, jabarannya bukan seperti itu. Seperti bupati itu kan bukan perempuan, banyak kan laki-laki. Ya, itu hanya kiasan. Yang intinya itu akan membimbing seluruh umat di akhir zaman ini. Yang akhir-akhir ini seperti sabda Rasulullah, di akhir zaman ini banyak orang yang telah lalai dan terjerumus di dalam kesesatan. Nanti Ratu Adil itu akan memberikan suatu pelajaran yang berharga, akan mengembalikan suatu ajaran yang sesungguhnya, dan orangnya sangat bijaksana serta adil. Itulah Ratu Adil. Beliau sosoknya bukan seorang perempuan, tapi seseorang kesatria yang sangat berwibawa. Apakah dia nanti untuk menyemban tugasnya itu apakah cuma di tanah Pulau Jawa ataukah di seluruh dunia? Mungkin bisa ditambahkan berkaitan nanti program tugas-tugasnya itu apakah seperti apalah, monggo dijelaskan. Ya, Ratu Adil ini nantinya menguasai seluruh dunia, bukan di Pulau Jawa, bukan di Nusantara ini, tapi seluruh dunia akan dikuasainya. Kalau sudah dikuasainya, semuanya akan tentram, adil, dan makmur. Harta-harta amanah akan dikeluarkan dari perut bumi. Semuanya akan makmur dan sentosa saat beliau nanti memimpin dunia ini. Karena itu sudah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Beliau bersifatannya seperti Rasulullah, akhlaknya seperti Rasulullah. Sangat adil dan bijaksana kepada seluruh manusia. Jadi yang disebut Ratu Adil adalah bukan perempuan, saudaraku ya. Jadi Anda jangan penasaran sosoknya kayak apa, keturunan siapa. Alhamdulillah ini sudah dijabarkan ya, berkaitan tentang Ratu Adil ternyata bukanlah perempuan, gitu, melainkan tetap laki-laki yang terpilih seperti itu ya. Kita lanjutkan setelah tadi dibilang ada di tugasnya ada di
tanah Jawa ya, mungkin Nusantara, ternyata bukan, ternyata seluruh dunia begitu. Apakah ini kayaknya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan konten-konten yang di depan ya, berkaitan dengan Imam Mahdi gitu ya. Jadi nanti perlu ya kita korek lagi, apakah ada kemiripan ataukah memang itu satu yang ditugaskan seperti itu. Itu gimana itu menurut Anda? Kalau dikaitkan dengan Ratu Adil dan Imam Mahdi itu adalah satu kesatuan. Orangnya satu. Tidak lain hanyalah pemimpin akhir zaman ini nantinya yang akan menguasai dunia ini. Beliau akan menguasai dunia ini tidak lebih 9 tahun. Akan menjadi makmur nanti. Dan akan mengembalikan agama yang bersanad bersumber dari Rasulullah. Yang benar-benar agama yang murni dari Rasulullah SAW. Dari Allah dan malaikat Jibril ke Rasulullah itu. Maksudnya 9 tahun itu setelah munculnya beliau ataukah setelah petugasnya beliau? Kan munculnya beliau kadang Ya, ada yang punya pendapat harus berjuang dulu gitu kan, harus perang dulu begitu. Apakah itu 9 tahun dari munculnya ataukah setelah kemakmuran itu yang dimaksud dari 9 tahun? 9 tahun itu setelah beliau dibaiat di depan makam Ibrahim di Ka'bah. Dihitung dari itu nanti itu akan berrentetan nantinya itu keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Jadi dihitung dari itu ya nanti. Ya, Mungkin gambarannya harus perjuangan dulu ya. perjuangan dulu. Sehingga untuk membawa kemakmuran itu harus proses dulu ya. Ya, proses itu pun tidak mudah. Nanti banyak murid beliau yang berguguran, yang mati syahid nantinya. Karena sangat berat sekali ujiannya nanti di situ. Kita dipertaruhkan nantinya. Akankah kita nanti sampai mengikuti beliau sampai akhir apa tidak? Itu kita tidak bisa memprediksinya. Karena sangat berat sekali nyampe situ. Jadi Tugas-tugas itu sangat berat sekali nantinya. menurut Anda, menurut pengetahuan Anda, apakah waktu yang akan tiba masih berapa lama menurut Anda? Ya, kalau menurut saya tidak tahu, tetapi sabda Rasulullah di dalam hadisnya itu sudah diterangkan. Tanda-tandanya nanti kalau penguasa Arab Saudi, Raja Arab Saudi akan meninggal, itu nanti gong ditabuh dan mulailah di situ nanti. Dan tidak lama lagi setelah nanti hancurnya Israel nanti akan keluar Mesias yang sangat kejam, yaitu Dajjal. Itu nantinya akan dimulai juga. Semua berurutan nantinya. Jadi diawali dengan pemimpin Arab Saudi dulu meninggal ya? Iya, Itu awal itu ya? iya, itu nanti ada perselisihan di antara ketiga kerajaan di sana. Dan meluas sampai ke Israel akan hancur. Dan keluarlah Dajjal nantinya.
situ nanti dimulai. Itu pun tidak lama lagi, di hitungan dunia kami sudah sangat dekat sekali. Kalau di hitungan manusia itu juga tidak lama, tidak lebih dari 3 tahun. Tidak lebih ya? Tidak lebih itu. Dan akan dimulai huru hara ini. Karena tanda-tandanya sudah hampir di depan mata. Itu setelah nanti 3 tahun ini misalkan kejadian itu, bagaimana itu kondisi Mekah? Kamu ke Saudi Arabia itu kayak apa? Akan hancur sana nantinya. Sana nanti banyak peperangan antara 3 mahkota itu akan saling membunuh. Dan maksudnya 3 mahkota itu siapa? ya Raja Salman dan semua keturunan-keturunannya itu akan merebutkan tahta itu nanti. Itulah tanda-tanda yang di dalam hadis Rasulullah telah diterangkan. Kita lihat saja tidak lama lagi. Gitu ya. Ya. Ya pemirsa, inilah bincang-bincang kami ya, dengan salah satu gaib yang menjelaskan tentang Ratu Adil, bagian dari pemimpin akhir zaman. Tak lama lagi mungkin akan ya terjadi, khususnya pembenahan-pembenahan, atau mungkin terjadi dulu ya baru pembenahan-pembenahan tentang kejayaan Islam di seluruh dunia gitu ya. Iya. Gitu. Apalagi negara Israel sekarang sudah hancur lebur. Tinggal nunggu waktu saja. Kalau Israel hancur nanti akan keluar Dajjal yang telah dinanti-nantikan oleh Israel yang dinamakan Mesias itu. Sudah tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya. Mungkin saya kurang sopan menghadirkan Anda. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah Anda puasa? Alhamdulillah saya masih menjalankan amal yang telah diberikan guru kami di alam kayangan. Gitu ya. Ini kalau tidak puasa ini ada jadah jaminan bisa. Terima kasih. Dengan beliau ya Allah. Jadah makan kain sukai. Dengan beliau terciptakan bagian Allah. Allah. Monggo dinikmati dulu. Terima kasih. Saya terima kasih. Monggo kami dipersilakan untuk diambil diminum komplit minumannya. Allah. Allah. Sekarang kalau Anda ya sudah lama saya hadir di sini, mungkin baru kali ini ya. Saya baru kali ini ya diturunkan untuk ke sini. Ya, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Monggo kami persilakan bertugas kembali semuanya di bawah. Saya berpesan ya kepada seluruh umat manusia yang ada di Nusantara ini. Khususnya umat muslim. Ya. Perbaikilah ubudiyah. Perbaikilah ibadah kalian. Di akhir zaman ini banyak huru-hara, fitnah di mana-mana. Jadilah manusia yang baik, berbudi pekerti yang luhur. Dan jangan meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Karena nantinya akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang kami sampaikan, Tuhan. Ya, terima kasih. Saya izin pamit
untuk bertugas kembali. Ya, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah ya Allah. Kembali ke jatuh. Ya Afi sallallahu. Ya siap ya Mas Pur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di konten kali ini ya, berjalan dengan lancar. Amin. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga bermanfaat ya. Nah di konten kali ini kita juga berbicara dengan bahasa gaib perlu disaring kembali karena kebenaran yang hakiki mutlak milik Allah. Amin. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.